Nah, yang kedua saya ingin sampaikan begini. Ketika kita bicara nilai manfaat ya, ini saya punya datanya. Ini ada data yang saya sampaikan, ini dari BPKH sendiri. Mungkin bisa di zoom ya data ini. Dari data ini menunjukkan bahwa dana kelolaan haji dari tahun 2017 itu naiknya eksponensial. Jadi naik tajam. Sedangkan nilai manfaatnya kita lihat flat. Di tahun 2023 ini sekitar 10 triliun, mohon maaf. Tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya 10 triliun juga. Padahal kalau kita lihat jamaah yang mau ikut haji tiap tahun bertambah. Kenapa? Karena mereka melihat saudara-saudara mereka umroh juga naik. Jadi antusiasme masyarakat tinggi sekali. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini ceritanya berarti ada yang salah mengenai investasinya, mengelola investasinya. Artinya ada salah pengelolaan. Ada salah pengelolaan. Dan kesalahan itu ada dua faktornya menurut saya. Pertama adalah BPKH sendiri. Jadi BPKH sendiri juga mengakui, saya punya reportnya, tetapi update-nya sampai 2027 bahwa investasi dana haji itu mayoritas ditempatkan kepada SBSN, Sertifikat Berharga Syariah Negara, untuk membiayai pembangunan negara. Nah, SBSN itu return-nya kecil, ditempatkan di porsi yang paling besar. Sementara di dalam undang-undang disebutkan BPKH bisa berinvestasi di investasi langsung dan lainnya. Dan ini investasi langsung dan lainnya returnnya besar. Nah, persoalannya adalah ada lazy, ada kemalasan dari pimpinan BPKH untuk menempatkan, mengotak-atik portofolio mereka sehingga mereka memberikan return yang besar gitu. Makanya returnnya hanya 10 triliun dan itu angkanya hanya 6,06% saja dari 165 data April 2023 triliun, 165 triliun. Tapi bukan investasi memang dibatasi oleh undang-undang, Mas? Nah, ini yang kedua. Jadi sebetulnya mereka punya ruang gerak karena diatur maksimalnya. Misalkan investasi langsung maksimal 30%. Nah, mereka menggunakannya, saya punya datanya ini, baru 0,36%. Kecil sekali. Mayoritas hampir 66,7% dana kelolaan haji itu ditempatkan di SBSN yang returnnya rendah. Sementara gaji, mungkin Bang Iskan bisa jelasin, gaji pejabat BPKH minta disamakan dengan industri jasa keuangan yang sangat tinggi. Jadi kalau mereka sebagai fund manager dengan resiko yang berat, oke. Tetapi mereka nggak ngelola resiko apa-apa, taruh saja di SBSN. Jadi menurut saya ini ada laziness sama ketidak baiknya kinerja BPK. Kesalahan yang kedua adalah menurut saya di PP-nya. Jadi ada PP nomor 5 tahun 2018, peraturan pemerintah yang menyebutkan bahwa ada batas maksimal. Jadi ada floor investasi. Misalkan investasi emas maksimal 5%. Investasi lainnya maksimal 20%. Sementara di situ diarahkan supaya BPKH berinvestasi di SBSN yang terbesar, yang returnnya rendah. Jadi PP-nya ini harus diperbaiki kalau BPKH mau tidak defisit di tahun 2027. Jadi jangan kemudian masyarakat atau publik yang disalahkan. Loh, Anda dikasih amanah sama masyarakat untuk mengelola dana haji, tetapi Anda tidak mampu mengelolanya karena returnnya rendah. Kemudian masyarakat yang harus dikenakan sanksi. Apa? Anda bayar harus lebih mahal tiap tahun. Kasihan Ibu Aprilia ini, dia tidak akan pernah berangkat haji. Kenapa? Karena Pak Iska tadi bilang, setiap tahun dananya naik terus. Hari ini 22 juta tambahannya. Besok mungkin bisa 30 juta. Nah, orang miskin kapan berangkat haji? Nah, ini kan tanggung jawab DPR dan pemerintah menurut saya.